البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babu sab'un, bab yang ke-70, al-buzaqu wal mukhat, babul buzaqi wal mukhat wa nahwihi fi saub. Tentang buzaq yaitu apa? Kahak, wal mukhat yaitu air liur, air ludah, dan yang seperti itu pada pakaian. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini, kata Ibnu Hajar dan juga kata Al-Karmani, yaitu untuk menjelaskan bahwasanya kahak ataupun air ludah atau yang seperti itu ini tidak najis, termasuk juga yang keluar dari hidung itu tidak najis, dan juga yaitu apa, tidak menajiskan pakaian dan juga tidak merusak air, tidak merusak kesucian air maksudnya. Makanya dimasukkan dalam bab wudu. Makanya kalau ada orang meludah, walaupun itu tentunya apa, buruk dan dicela dan dilarang, tetapi tidak sampai airnya itu menjadi najis. Kemudian Imam Bukhari mengatakan, qala Urwah anil Miswar wa Marwan, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zamana Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada masa Hudaybiyah. Ini hadis yang sangat panjang, insyaallah akan kita lewati dalam Kitabus Syurut insyaallah. Diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Yusuf dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Ibnu siapa ini namanya? Dari Ibnu Syihab, dari Urwah ini. Urwah meriwayatkan dari dua orang, yaitu Miswar dan Marwan. Yusaddiqu ba'duhu ba'dha. Yusaddiqu ahaduhumal akhar, yang satu membenarkan yang lain, cuma tentunya kualitinya lain. Miswar Ibnu Makhramah, beliau ini adalah sahabat, anak sahabat. Sementara Marwan Ibnul Hakam, dia bukan sahabat, dia adalah Amirul Mukminin, yaitu dari kalangan tabi'in. Maka yang terpandang adalah riwayat Miswar, sahabat kecil. Bercerita, kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zamana Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yaitu untuk umrah pada peristiwa Hudaybiyah. Bulan apa itu? Bulan Rajab beliau umrahnya itu. Ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan apa, Dzulqa'dah, dan yang mengatakan Dzulqa'dah itu lebih kuat memang. Intinya beliau umrah itu di bulan suci. Ini berarti tahun berapa ya Hudaybiyah? Tahun berapa? Iya, 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Berarti berapa? 6. Iya. Fadzakarul hadis, kemudian menyebutkan hadis yang sangat panjang itu. Kemudian kenapa? Iya, dan seterusnya. Titik-titik maksudnya dan seterusnya. Wa ma tanakhaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nukhamah, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang kahak. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulakin dalam kitab beliau At-Tawdih, ini maksudnya adalah yang keluar dari rongga hidung, atau sebagian mengatakan yang keluar dari rongga mulut, yaitu kahak. Sebagian mengatakan sama dengan nukha'ah. Enggak masalah insyaallah. Boleh, karena terkadang apa, lewat hidung, terkadang lihat mulut kan, yang namanya selsema atau apa itu mungkin. Illa waqa'at fi kafi rajulin minhum, kecuali jatuh di telapak tangan salah seorang lelaki dari para sahabat. Ya, persaksian dari Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Waktu itu Urwah belum masuk Islam, Urwah bin Mas'ud belum masuk Islam. Dan dia bercerita kepada orang-orang Makkah, saya ini sudah pernah datang ke Kisra, ke Qaisar, dan berbagai raja-raja di dunia. Namanya orang Quraisy, suka berkeliling, suka niaga ke sana kemari. Tapi belum pernah saya melihat ada pemimpin yang diagungkan seperti Muhammad, yang diagungkan oleh para sahabatnya itu, sampai bahkan kahaknya itu ditadah oleh mereka. Tuh ya, Kisra nggak ada orang yang mau menadah kahak dia kan, jijik. Entah makan apa aja, makan jering, makan apa tak tahu. Sementara Nabi ini lain, memang beliau penuh berkah. Fadalaka biha wajhahu wa jildah. Kemudian
Dia orang yang menadah kahak Nabi itu menggosokkannya ke wajahnya dan ke kulitnya. Kita mungkin jijik kalau orang biasa, tapi ini Nabi memang harum, wangi. Baik. Ini yang ahli sufi menggunakan. Mereka mengkiaskan seperti siapa itu? Husain bin Mansur al-Hallaj memerintahkan para pengikutnya untuk cari berkah dari roji apa? Beraknya dia dan juga kencingnya dia. Memang tatkala pengikutnya ditangkap, diperiksa rumahnya ada kotak yang ada lapisan emasnya, dibuka isinya najisnya si al-Hallaj. Katanya ini untuk berkah katanya. Karena Hallaj bukan sekedar nabi, dia adalah Tuhan katanya. Naudzubillah. Tuhan boleh berak juga ternyata. Ini berlebihannya orang-orang itu. Makanya para fuqaha bersepakat mengkafirkan orang-orang tersebut. Baik. Apa yang menjadi sisi pendalilan di sini yaitu benda tadi adalah suci. Makanya Al-Karmani demikian pula yang lain-lain mengatakan ini menjadi dalil tentang sucinya benda tadi, bahwasanya sesuatu yang kotor belum tentu najis. Masalah kotor kan namanya air liur kotor untuk kita, tapi dia tidak najis karena tidak ada dalil yang mengatakan najis. Baik, dari sisi ini sifatnya umum, air liur siapapun. Tetapi untuk masalah mencari berkah, maka ini khusus untuk Nabi. Karena Nabi tak pernah mengajarkan untuk nanti kalian cari berkah ke kahaknya Abu Bakar Siddiq. Gak ada Nabi nyuruh demikian. Atau Abu Bakar mewasiatkan, saya ini orang nomor 1 setelah Nabi Muhammad, cari kahak saya, jangan disia-siakan tuh. Wow, gak ada. Sahabat mengambil kahak mereka ini membuat perkara itu ada perintah Rasulullah ataupun tak tahu, minimalnya adalah sunnah takririyah. Tatkala mereka melihat beberapa keumuman dalil barangkali, kemudian mereka melakukan itu dan Nabi membiarkan, maka boleh jadi ini mereka ijtihad, kemudian Nabi menyetujui sehingga terus-menerus dilakukan dalam berbagai peristiwa. Mungkin entah pertama kali bagaimana tak tahu. Kita masuk ke hadis yang musnad di sini. Qala rahimahullahu taala al-hadisul hadi wal arbaun ba'dal mi'atain 241. Haddatsana Muhammad ibnu Yusuf qala haddatsana Sufyan an Humaid an Anas qala bazaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi saubih. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang kahak di atau meludah di pakaian beliau. Tawalahu ibnu Abi Maryam, yaitu ibnu Abi Maryam meriwayatkan dengan riwayat yang lebih panjang, lebih lengkap, bukan sepotong seperti sanad yang pertama. Qala akhbarana Yahya bin Ayyub haddatsani Humaid qala sami'tu Anasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini akan dibahas panjang lebar di bagian yang lain. Hanya saja Imam Bukhari membahas intinya apa? Bahwasanya air ludah yang menimpa pakaian ini tidak menyebabkan pakaian menjadi najis. Di sini Muhammad bin Yusuf gurunya Imam Bukhari ada dua, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi dan Muhammad bin Yusuf al-Baikandi. Tapi kalau dimutlakan Muhammad bin Yusuf dari Sufyan, maka ini Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Abu Abdillah. Baik, kalau haddatsana Sufyan, yaitu apa? Sufyan As-Tsauri, Abu Abdillah, Sufyan bin Sa'id bin Masruq As-Tsauri Al-Kufi, Amirul Mukminin fil hadis. Walaupun sebenarnya di level ini ada Sufyan yang kedua, Sufyan bin Uyainah. Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi dan Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi sama-sama meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan juga Sufyan bin Sa'id. Makanya sebagian pensyarah lain-lain. Ini Muhammad bin Yusuf yang mana, ini Sufyan yang mana. Tapi Al-Hafidh mengatakan kalau disebutkan mutlak oleh Bukhari, maka ini Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dari Sufyan As-Tsauri. An Humaid Abu Ubaidah, Humaid bin Abi Humaid At-Tawil Al-Basri, siqah. Baik, walaupun tidak sekuat siapa murid-murid Anas yang lain seperti Qatadah, seperti juga siapa itu Sabit Al-Bunani ataupun Ibnu Syihab Az-Zuhri, tapi Humaid siqah. An Anas, ini menggunakan an Anas, tapi tak masalah, nanti akan dikuatkan mengatakan sami itu. Tayyib, tawalahu bin Abi Maryam, namanya Sa'id bin Abi Maryam. anak yang berkata
Ya, dari Anas yang mana Anas berkata Nabi SAW meludah ke pakaian beliau. Dan Anas melihat Rasulullah berubah. Oh, itu jelas, betul. Anas memang pelayan Nabi selama 10 tahun menceritakan peristiwa itu. Ra'aitu Nabi. Ya, tidak disebutkan di sini, tapi biasa disebutkan di tempat lain. Baik. Apa yang perlu dibahas ini kunyahnya adalah Abu Muhammad Sa'id bin Abi Maryam. Qal akhbarana Yahya bin Ayyub, dia adalah Abul Abbas. Dua-duanya siqah semua ini. Qal haddatsani Humaid qala sami'tu Anasan. Ini untuk mencegah orang yang meragukan kebenaran hadis ini, karena memang Humaid sebagian orang meragukan dia itu melakukan tadlis atau tidak. Tak masalah, sekarang dalam sanad yang kedua, dalam hadis yang lebih lengkap, Humaid mengatakan sami'tu. Baik. Kemudian ada pertanyaan disebutkan oleh Al-Karmani rahimahullah, mana makmul dari sami'tu, makmul kedua. Kan biasanya apa? Sami'tu Anasan yakul kada wa kada. Kenapa tahu-tahu sami'tu Anasan anin Nabi? Saya mendengar Anas, kenapa? Nah, kata beliau terhapus, dijelaskan oleh hadis yang sanad yang pertama, yaitu sami'tu Anasan qol bazaqan nabiyyu. Jadi memang ini diringkas oleh Bukhari rahimahullah, karena beliau menulis kitab ini itu berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lain. Jadi tentunya fasilitinya sangat terbatas, waktu juga terbatas. Intinya pembahasan ini dijelaskan oleh para ulama tadi semuanya adalah bahwasanya baju dan juga air, dan yang bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kulit badan kita apabila terkena kahak atau air ludah dan sebagainya itu, maka ini tidak batal, tidak rusak wudunya dan tidak ternajisi. Walaupun masalah kotor tentunya kotor, bau tak sedap, kita bukan nabi, tapi masalah sucinya dia tetap suci. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada satu yang perlu ditambahkan ya untuk hadis sebelumnya itu, yang mana rawinya lupa, yang didoakan Nabi kan ada 7. Satu orang itu siapa? Disebutkan dalam kitab yang lain, di sanad-sanad yang lain, dia adalah Umarah ibnul Walid, anak dari siapa? Walid bin Utbah, ya namanya Umarah. Yang meletakkan tangan kotor. Nah, itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Satu lagi yang paling disebutkan terakhir itu Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang namanya dilupakan adalah Umarah bin Walid, Umarah ibnul Walid bin Utbah. Ada Utbah, ada Uqbah. Ini agak mirip-mirip memang. Ini bukan macam sepupu Nabi. Ya, ini masih satu orang-orang Quraisy semuanya, masih rata-rata dari keluarga apa? Abdul Muthalib kah, atau dari Bani Abdis Syams, masih dekat saja semua itu. Kampung ada perkalian darah. Sahih. Kecil-kecil dulu bermain. Makanya jadi memang susah Nabi kasih dimusuhi oleh orang-orang yang masih kerabat beliau. Wallahu a'lam.